Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legur Les. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang teorema Pitagoras. Kita akan belajar tentang kebalikan dari teorema Pitagoras. Nah, kita akan belajar yang namanya triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah himpun 3 buah bilangan yang bisa memenuhi teorema Pitagoras. Kenapa sih kita belajar triple Pitagoras? Karena ini akan membantu kita dalam mengerjakan banyak hal, gitu ya. Nah, bisa dicari dengan tabel seperti berikut. Jadi kita punya A dan B, ini modalnya. Kemudian A dan B itu akan diolah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ini menjadi angka yang pertama. 2 dikali A dikali B jadi angka yang kedua. A kuadrat tambah B kuadrat jadi A yang ketiga. Gitu ya. Jadi ini 2 kuadrat. Ini 3 ini dapat dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Gitu ya. Ini 5 didapat dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, ini adalah angka-angka triple Pitagoras. Nah, kalau kita sudah banyak mengenali angka-angka ini, ketika kita ketemu soal, nanti misalnya ada segitiga gitu ya, ada 5, ada 12, maka kita bisa tahu, oh ini pasti 13. Karena kita sudah tahu itu adalah angka triple Pitagoras gitu ya. Nah, jadi secara garis besar dia akan ada seperti ini. Kalau ini kita teruskan tabelnya, ini ada contoh-contoh hasilnya. Biasanya ada angka 3, 4, 5 dan kelipatan. Jadi kalau kita ketemu 1 nih kali 2. Nah, ini kalau dikali 2 dapat triple Pitagoras berikutnya. Gitu ya, dari sini ke sini dikali 3 dapat triple Pitagoras berikutnya. Dari sini ke sini dikalikan 4 dapat triple Pitagoras berikutnya. Jadi ini triple Pitagoras semua nih. Nah, bagaimana sih kita ngecek sebuah 3 buah bilangan ini adalah sebuah triple Pitagoras? Yang pertama kita kuadratkan bilangan tersebut. Kemudian kita mengecek apakah bilangan terbesar sama dengan jumlah dari 2 bilangan lainnya gitu ya. Jadi kalau kakak misalkan punya angka misalkan berapa ya? 2, 4, dan 10. Triple Pitagoras bukannya? Gampang nih, kita kuadratin dulu semua. Oh, ini berarti 4, 16, 100. Ini kalau ditambah, hasilnya sama nggak? Nggak, berarti bukan triple Pitagoras. Kita coba contoh-contoh soalnya. Jadi, di contoh soal ini, mana sih yang triple Pitagoras gitu ya? Kakak mulai dari yang A. Gitu ya. Di yang A kita punya angka 4, 5, dan 6. Nah, langkah pertama kita kuadratkan nih. Oh, dikuadratkan hasilnya adalah 16, 25, 36. Apakah 16 25 hasil 36 yang besar ya? Tidak ya. Nah, ini berarti bukan triple Pitagoras. Jadi yang ini bukan triple Pitagoras. Nah, kita coba yang B. Kita coba yang B. Yang B itu kita punya angka 13, 14, dan 15. Sama nih, langkah pertama pasti kita kuadratin aja. Kalau dikuadratin 13 dikuadrat 169, 14 dikuadrat 196, ini 225. Bisa nggak ya kalau dijumlah hasilnya adalah 225 gitu ya. Jadi yang terbesar kan 225. 169 tambah 196 sama dengan 225. Oh, ini pasti bukan. Nah, ini juga bukan triple Pitagoras. Itu ya. Sekarang kita coba yang bagaimana kalau yang ada akarnya nih kak. Nah, kita coba aja yang ada akarnya. Nih, yang ada akarnya kita coba, yaitu si C. Si C kita punya 1, 2, dan akar 5. Sama, kita kuadratin aja. 1 kuadrat 1, 2 dikuadratin adalah 4. Akar 5 dikuadratin berarti 5. Apakah 1 ditambah 4 sama dengan 5? Wah, betul kak. Wah, berarti adalah ini triple Pitagoras. Nah, jadi gampang ya cara mengetahui 3 buah bilangan itu triple Pitagoras atau bukan tuh gampang banget. Kita coba lagi yang D. Kita punya akar 3, punya 4, punya akar 5. Tinggal kita kuadratin aja nih. Oke ya, dikuadratin ini hasilnya adalah 3, ini adalah 16, ini adalah berapa nih? 5 ya. Nah, kita lihat nih apakah yang terbesar ya. Nah, kalau dari tadi kan yang terbesar paling kanan. Tapi ingat yang terbesar itu sama dengan ya. Berarti ya sama dengan 16. Apakah 3 ditambah 5 sama dengan 16? Wow, bukan nih kak. Berarti ini bukan. Ya. Yang terakhir yang 15, 20, dan 25. Kita tinggal kuadratin. Oke, dikuadratin ini adalah 225. Ini 200. Kalau dikuadratin 20. Ini kalau dikuadratin jadi ini 400 ya. Jadi 625. Nah, kalau dijumlahkan sama ya. 225 ditambah 400 adalah 625. Maka yang E ini adalah triple Pitagoras. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan hanya kita kuadratkan. Kemudian bilangan terbesar
sama dengan 2 ditambah bilangan terkecil. Kalau benar, maka dia triple Pythagoras. Tapi bisa hati-hati ya, dari tadi kakak contohnya ternyata lebih banyak angka terbesarnya di paling kanan. Tapi di nomor D sudah jelas, angka terbesar itu si 16 gitu ya, bukan si 5. Nah, triple Pythagoras ini juga bisa digunakan untuk menentukan jenis suatu segitiga. Apakah segitiga tersebut termasuk segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku? Jadi yang hanya bisa ditentukan adalah tumpul, lancip, atau siku-siku ya. Kalau sama kaki jelas pasti ada angka yang sama. Kalau sama sisi jelas pasti tiga-tiganya sama. Langkahnya sama nih, kita kuadratin gitu ya. Kemudian kita pakai panduan ini. Nah, C ini adalah bilangan terbesar. Jadi kalau bilangan terbesar sama dengan jumlah dari dua bilangan yang lain, itu adalah siku-siku gitu ya. Kalau bilangan terbesar itu yang kecil, itu adalah lancip. Kalau bilangan terbesar kuadratnya itu yang besar, lebih besar dari jumlah dua bilangan yang lain, itu adalah segitiga tumpul. Nah, kita coba aja contoh soalnya. Jadi kakak punya 5 buah segitiga dari A sampai E. Nah, yang A kakak punya segitiga dengan sisi 9, 15, dan 17. Langkah pertama adalah kakak kuadratkan dulu nih. Oh, ini kakak punya 81, kemudian kakak punya 225, di sini kakak punya 289. Ya. Apakah ini ditambah dengan ini hasilnya ini ya? Kita cek ya. 81 tambah 225 adalah 306. Ya, 306. Ini 289. Nah, ini kalau kita lihat angka yang besar itu adalah si 17 ya. 17 ini yang besar. Nah, ini yang besar. Kita lihat yang besar ini setelah dikuadratkan ternyata dia lebih kecil ya, lebih kecil dari yang ini nih. Ya. Maka segitiga ini adalah segitiga mana yang lebih kecil nih? Yang ini ya. Makanya segitiga lancip. Ya, yang besar ini lebih kecil dari yang jumlah duanya, itu segitiga lancip. Nah, sekarang kita coba yang B sekarang. Yang B kita punya 8, 15, dan 17. Yang B ya, kita kuadratin sekarang. Nah, ini dikuadratkan adalah 64. Ini adalah 225. Ini juga sama, tetap 289. Oke, berarti yang terbesarnya tetap yang terbesar tetap si 17, si 289 ya. Jadi kita mau cek nih, 64 ditambah 225. Jadi selalu kita jumlahkan dua yang kecil. 64 ditambah 225 itu 289 ya. Nah, yang ini adalah 289. Oh, ini sama dengan. Berarti ini pasti segitiganya siku-siku. Ya. Sekarang kita coba yang C. Kita mau coba yang C. Yang C kita punya 8, 15, dan 19. Kalau kita kuadratin, 8 ini dikuadratin jadi 64, 15 dikuadratin jadi 225, 19 itu kalau dikuadratin jadinya 361. Angka terbesarnya itu adalah si 19. Nah, angka terbesar adalah 19. Jadi kita cek nih, 361 bagaimana dibandingkan dengan ini tambah ini. Ini 289 ya. Oh, ternyata 361 lebih besar ya. Lebih besar dari jumlah ini. Oh, berarti yang ini nih. Maka dia tumpul. Ya, gampang. Sekarang kita coba yang E yang ada akarnya nih Kak. Gimana? Ya udah sama aja nih yang D. Itu yang ada akarnya. Kita punya akar 3, kita punya akar 5, kita punya 2. Nah, kita kuadratin aja nih. Kalau kita kuadratin hasilnya adalah 3, 5, dan 2. Dan 4 ya. Siapa sih yang terbesar? Yang terbesar bukan 4 ya. Terbesar itu ternyata adalah si 5 nih. Yang terbesar itu udah 5. Maka kita mau bandingkan 5 dengan 3 ditambah 4. Ternyata 9 dan 5. Maka 5-nya lebih kecil daripada 9 ya. Si 5 ini yang besar lebih kecil daripada 9. Maka C-nya lebih kecil daripada jumlahnya. Maka ini segitiganya segitiga lancip. Oke, terakhir kita mau coba yang E. Kita punya akar 2, 2, dan 6. Kita kuadratin aja nih. Nah, ini 2, ini 4, dan ini 6. Ya, akar dikuadratin di akar. Yang terbesar itu adalah si 6. Bukan si 4 ya. Walaupun dia tidak ada akarnya, bukan dia yang terbesar. Yang terbesar itu si 6. Kita lihat dari hasil kuadratnya. Paling gampang gitu. Kuadratnya adalah 6, berarti ini yang terbesar nih.
Kita mau bandingkan si 6 dengan 2 ditambah 4. Oh, ini 6 sama dengan 6. Oh, berarti ini segitiganya adalah siku-siku. Jadi kira-kira begitu bagaimana kakak bisa mengetahui apakah suatu segitiga lancip, siku-siku atau tumpul. Biasanya sih kalau ulangan kalian PG suka keluar nih soal-soal seperti ini gitu ya. Nah sekarang kita coba lagi pembuktian. Nah jadi biasanya kalau soal kebalikan dari Pitagoras itu adalah tentang pembuktian. Maksudnya gimana sih pembuktian? Maksudnya kita tidak tahu suatu sudut itu siku-siku atau enggak. Kita mesti buktikan kalau dia siku-siku. Tahu dari mana siku-siku? Kalau dia triple Pitagoras gitu ya. Nah di sini di soal nomor 3 kakak punya suatu persegi 4. Sudut ABCD siku-siku, jadi yang siku-siku yang di sini gitu ya. Kemudian kakak punya AD itu adalah 4. Punya AB itu adalah 6. BC adalah 7. Dan si DC-nya adalah akar 69. Yang ditanya apakah sudut D ini siku-siku atau enggak nih? Gitu ya. Maka kita mesti cari tahu itu segitiga sudut D ini segitiganya mana. Nah ini nggak ada segitiganya ya. Kita bikin segitiganya. Kita tarik garis dari sini ke sini. Nah kakak punya segitiga. Berarti sekarang kakak mau membuktikan apakah segitiga ADC ini siku-siku. Nah ini siku-siku nggak ya? Benar nggak siku-siku? Kakak perlu tahu dulu nih si DC berapa. Supaya kakak bisa cek apakah mereka triple Pitagoras. Kalau triple Pitagoras artinya sudutnya siku-siku. Ya. Maka kakak perlu cari tahu AC-nya dulu. AC itu selain ada di segitiga ACD, ada juga ABC. Maka kakak lihat ke depan, ke sini, ya. Oh, berarti ini AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Gitu ya. BC kuadratnya itu adalah berapa tuh? 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini adalah AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 49 ditambah 36. Kakak dapat AC kuadratnya ini adalah berapa nih? 70, 85 ya? Ya 85. Atau AC-nya ini adalah akar dari 85. Maka sekarang, karena kakak sudah tahu ini adalah akar dari 85. Kakak pengen tahu nih, apakah angka 4, akar 69, dan akar 85 adalah triple Pitagoras. Kita cek. Nah, kita kuadratin. Gitu ya. Ini 16, ini 69, ini 85. Paling besar dia ya. Berarti cek nih 85. Apakah dia 16 tambah 69? Ini kalau dijumlahin, wah sama nih. 85 sama dengan 85. Oke, karena dia triple Pitagoras, maka bisa dibuktikan. Maka sudut ADC sama dengan 90 derajat. Jadi cara pembuktiannya begitu. Kita mesti tahu apakah dia triple Pitagoras atau tidak. Nah, kita coba lagi satu contoh soal. Sekarang kakak punya segitiga seperti ini. CD tegak lurus AB. Berarti siku-siku dong ya. Ya, tegak lurus soalnya. AD-nya 9. DB-nya 16. CD-nya adalah 12. Gitu ya. Buktikan sudut ACB itu adalah siku-siku. Nah, jadi kakak mau tahu sekarang di sini nih. Ini siku-siku atau bukan nih? Kalau kakak mau tahu ini siku-siku atau bukan, berarti kakak mesti tahu ini AC dan si BC, ya, si Y misalnya. Jadi kakak mau buktikan apakah AC, BC, dan AB itu triple Pitagoras. Kakak mesti cari tahu dulu nih, gitu ya. Jadi kakak lihat pakai segitiga masing-masing. Nah, kalau kalian sudah belajar triple Pitagoras, sebetulnya akan sangat mempermudah kalian seperti ini. Ketika kita melihat angka 9 dan 12, ini sebenarnya ada di triple Pitagoras kalau nggak salah. Kita coba cek ya, 9 dan 12. 9 dan 12. Nih ya, 9, 12, hasilnya 15. Nah, nih, berarti di sini adalah 15. Wah, jadi cepet nih. 12 dan 16, nih hasilnya kalau nggak salah 20. Kita coba cek di triple Pitagorasnya. Nah, nih 12, 16 dan 20. Nah, betul? Jadi itulah gunanya triple Pitagoras. Kalau kalian sudah hafal sedikit, itu sangat membantu dalam mengerjakan soal-soal. Jadi harusnya kakak menghitung dulu nih, berapa sih AC-nya, berapa sih BC-nya pakai Pitagoras. Oke. Bisa juga melihat dari triple Pitagoras. Oh, ini triple Pitagorasnya segini kak. Boleh.
Berarti sekarang AC-nya itu adalah 15. BC-nya adalah 20. Dan si AB-nya ini berapa ya? Oh, ini adalah 25. Oke, kita kuadratin nih. Kuadratin hasilnya adalah 225. Ini adalah 400. Ini adalah 625. Itu ya. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar nih si 25. Gitu ya. Dia pasti di depannya. Ini yang pengen kita cek apakah dia siku-siku atau tidak. Maka kalau kita lihat 225 ditambah 400 sama dengan 625. Ya, benar dong ya. 625 sama dengan 625. Maka sudut ACB sama dengan 90 derajat. Ya. Nah, kalau yang masih bingung bagaimana mencari si 15 ini, tinggal dicari aja. Berarti ini siku-sikunya di sini, depannya di sini. Berarti AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat, gitu ya. AD-nya 9 kuadrat ditambah DC-nya 12 kuadrat. 81 ditambah 144, hasilnya ada 225. Ini AC kuadrat, sehingga dapat AC-nya adalah 15. Nanti sama untuk mencari si 20-nya. Tapi kakak di sini pakainya triple Pythagoras, boleh. Dan dapat membuktikan kalau ternyata sudut si ACB-nya adalah 90 derajat. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman kalian supaya kalian juga bisa belajar bersama. Biasanya kalau kita belajar bersama, kita mendapatkan nilai yang lebih baik. Jangan lupa like videonya, juga subscribe di channel Le Guru Les, dan jangan lupa follow Instagramnya Le Guru Les. Terima kasih.